Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka iftar berjamaah Pondok Pesantren Islam Baitul Salam mengadakan iftar berjamaah. Di sana ada tausiah dari Ustadz Kiai Mustafa sedang memberikan tausiahnya, dan di sini mempersiapkan iftar atau buka bersamanya. Allah senantiasa berikan ampunan kepada kita sekalian. Selanjutnya asatidzah yang berbahagia yang dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan sore hari ini saya diberi amanat oleh Rasulullah. Dari pojok sana. Nah, gini aja. Gini bisa ada? Gini aja enggak apa-apa. Nah, nanti sini bisa pakai. Masalahnya kena dagingnya. Nah, siap. Untuk menyampaikan tausiah. Oleh karena itu sedikit saya akan. Ada kucing, dijaga kucingnya. 4 kali 9 antum berkenan untuk mendengarkan, mencermati, dan mudah-mudahan semuanya ini termasuk bagian saudara saya dan teman sekalian. Asatidzah yang berbahagia yang dirahmati Allah SWT. Di dalam surat Al-Hujurat kita sudah akrab benar dengan ayat ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi itu kan cuma masuk mulut orang pegang dia barusan cebok sangat dipentingkan dalam sebuah kehidupan manusia. Entah itu sekupnya yang kecil maupun sekup yang besar. Tentunya dengan sekupnya masing-masing, tantangannya itu berbeda-beda. Oke, kalau misalkan saya kategorikan, misalkan kita ini termasuk sekupnya yang kecil, mudah-mudahan tantangan untuk merajut ukhuwah Islamnya yang di ujung ayat tadi itu la'allakum turhamun, semoga Anda sekalian mendapatkan rahmat dari Allah dengan adanya ukhuwah Islamiyah ini. Karena apa? Karena ternyata ketika ukhuwah ini kita susun dan kita wujudkan, itu ternyata sekecil ungkapan yang kita berikan kepada saudara kita itu mempunyai makna ibadah dan mempunyai pahala. Sebaliknya, ketika ungkapan yang kita utarakan, yang kita sampaikan itu ternyata mengandung ketidakbaikan, itu mempunyai efek kepada saudara kita luar biasa. Turhamunnya ini bisa berkurang. Oleh karena itu, asatidzah yang berbahagia yang dirahmati Allah SWT, pada sore hari ini saya akan menyampaikan satu hadis Rasulullah. Salah satu di antara cara agar kita ini senantiasa terajut ukhuwah kita, itu diantaranya adalah Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, jadi kita template salasun la yahilu alaihinna qalbu muslim, ikhlasul amal lillah, munasahatu waladil amr, waluzumu jama'atil muslimin. 36 Fa inna yang kali jannata 36 kan itu mimwarihim. 37 38 39 Yang insya Allah di sini maknanya kurang lebih 3 perkara yang hati seorang mukmin itu tidak akan pernah ada rasa iri dengan saudaranya. Jadi kalau panjenengan kita ini yang tadi sudah dalam satu komunitas yang saya katakan mungkin komunitas yang wilayah kecil gitu ya, karena memang kita hanya lingkupnya itu pondok, hati kita itu tidak akan pernah muncul rasa hil kepada saudara kita
kepada teman sejawat kita, kepada atasan kita, kepada mungkin anak buah kita. Ini Rasulullah kalau mendikong, kalau panjenengan kedah yakin, itu dia akan mengenai kita. Apa? Salah satu diantaranya yang disebutkan 3 tadi itu adalah al-amalu ikhlasil amal lillah. Kita ini agar tidak terjadi hil kepada saudara kita, maka syaratnya ketika kita itu menerima amal itu ikhlaskan, diikhlaskan. Cuman memang ini non sewu, praktek di lapangan memang agak sulit gitu ya. Kenapa kok agak sulit? Kadang-kadang memang kita ini ketika menerima amal itu tidak totalitas siapa yang memberikan, tidak, tapi masih kadang-kadang terselip apa? Siapa yang memberi amal? Siapa yang memberi pekerjaan? Kalau setiap orang, setiap diri kita menerima amal, tapi amalnya itu masih melihat siapa yang memberi, sekali lagi hil itu masih akan muncul. Maka saya berharap asatidz, mumpung kita itu wilayah kecil ini mari kita solidkan. Salah satu diantaranya apa? Salah satu diantaranya ketika kita menerima amal, jangan dilihat siapa yang memberi. Bismillah saja. Bismillah. Wadene nanti di lapangan belum bisa mempraktekkan. Antum punya usaha, antum punya ikhtiar, satu untuk menyelesaikan, untuk membuat, kemudian kalau belum bisa bertanya. Nanti kalau kaitannya dengan bertanya ini yang kedua. Ini yang pertama dulu, ikhlas amal. Hari ini asatidz yang berbahagia yang dirahmati Allah SWT, kita sering agak kepondal-pondal ketika amanah pondok ini yang kecil ini. Itu ketika mau berbagi amanah, berbagi tugas, kita kadang-kadang kerepotan. Salah satu di antaranya misalkan ketika Pak Camat itu menyusun tiket, itu kita mau di channel ini tiket hari ini simpan itu, kangelannya benar main. Ini baru piket itu yang berjalan di lingkup yang paling sempit. Belum lagi nanti ketika Pak Camat itu misalkan punya tugas untuk menyuruh sampai bertumpuk-tumpuk. Sampai bertumpuk-tumpuk. Lah mejane rak masuk. Mantap. Masuk taruh bawah. Ini enaknya di mambu ya. motor masjid. Ustadz yang lingkupnya tadi kecil tadi itu menerima amal tadi itu masih belum sewa, masih ogah-ogahan. Jangan. Bismillah. Ini yang ngendika itu Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah ngendika begini, kemudian kalau panjenengan sebagai hambanya, sebagai umatnya, maka Pak insya Allah kalau kita meyakini hadis yang memang sudah disampaikan, maka hasilnya pun ada Pak. Waalaikumsalam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah munasohah li'amatil muslimin. Yang kedua yang bisa menghilangkan hil antar sesama panjenengan itu adalah saling memberi nasihat. Karena di sini konsepnya apa? Wazannya itu tafa'ala, munasohah. Jadi tafa'ala itu saling. Saling itu berarti kita ini kadang-kadang itu menjadi fa'il, kadang-kadang kita itu menjadi maf'ul. Munasohah. Maka ketika kita itu dalam satu wilayah seperti ini, dalam satu komunitas, agar kita ini tidak terjangkiti dengan penyakit hil tadi, maka banyak-banyaklah untuk saling menasehati. Salah satu media
akidah yang berbahagia yang dirahmati Allah SWT. Untuk bisa mendapatkan nasihat itu salah satu di antaranya itu adalah seperti ini. Pondok mengadakan pertemuan, ya. Madrasah mengadakan rapat. Nanti sekupnya yayasan mengadakan pertemuan yang